Bang, ini ada cerita bahwa di perusahaan abang sering tahan ijazah. Enggak. Dan juga tahan buku nikah. Itu saya lagi proses lebih lanjut sih dok, memang karena ini akan jadi bola liar ya. So itu berita-berita di situ itu hoax semua itu. Tidak Oh, itu bohong. Kalau tahan ijazah dan Tidak tahan benar. buku nikah itu bohong. Tidak benar, tidak dibolehkan dok. Ya, Tidak setahu saya diperbolehkan. memang tidak diperbolehkan, memang tahan ijazah. Yang saya bingung ini tahan buku nikah. Ceritanya Ini kok kan tahan jadi buku- seolah-olah nih dia nih ya, seolah-olah tuh jadi lebih lebih kayak yang punya perusahaan dia. Ini yang ngomong siapa nih bang? Mantan karyawan abang. Abang tahu siapa? Tahu, Tahu. tahu. Memang ada sakit hati dia dengan perusahaan. I don't know, keluar baik-baik sih, resign sih. Keluar baik-baik. Oktober 2022 resign. Oke, dan bukan abang pecat ya? Kayak No, ada surat resign. Kita ini kan, saya sebodoh-bodohnya saya meskipun nggak pendidikan tinggi, kan saya bisa cari tahu peraturan-peraturan tenaga kerja seperti apa. Yes. Ada tahapan kita mau marah sama karyawan pun, mau kasih hukuman pun ada harus SP1 dulu, SP2 dulu. Betul. Karyawan yang sudah kerja itu orang tanda tangan cuti, baru cuti, ya kita approve semua. Oke. Nggak ada yang kita langgar. Baru masuk sudah cuti boleh bang? No, udah 1 tahun. 1 tahun, Satu kan? tahun Oke. kan dia cuti agak lama kan kemarin ada urusan keluarga. Oke. Itu kita nggak ada, kita paham proses. Pak Sabar itu akademisi, dosen di beberapa universitas besar di Jakarta. Oke. 9 tahun. Karyawan lama dilarang bergaul dengan ex karyawan. Kembali lagi. Jadi saya agak bingungnya begini loh. Informasi yang hanya sepotong dianggap ini sudah sebagai berita yang benar. Oke, that's why makanya kita klarifikasi Yes, belak-belakan di sini. Tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Sekarang gini, kalau ya ini hal yang konyol lah. Masa kita mau larang orang untuk bersilaturahmi? Oke. Silakan, itu hak-haknya mereka. Iya kan? Masa apalagi sampai punya peraturan perusahaan nggak boleh ketemu sama, nggak boleh ngobrol sama karyawan, bekas karyawan lama. Oke. Kalaupun saya larang, emang saya ngawali nungguin dia 24 jam, Iya. saya tongkrongin. Artinya himbauan mungkin. Kalau saya pernah loh bang keluarin himbauan kayak gitu. Tapi untuk ex karyawan yang toksik, yang membawa pengaruh buruk ke karyawan yang lain kayak gitu. Ya kalau himbauan-himbauan seperti itu, ya mungkin pernah saya sampaikan ya. Tapi ya tujuannya, saya rasa selama semua pelaku usaha Pasti pernah. kita gini loh, lebih menjaga bagaimana bisnis ini going well. Karena gini loh, misalkan kita punya karyawan ada 140 atau 150 ya, satu orang bermasalah, ini dampaknya bukan ke satu orang ini, ke semua karyawan ini. Contoh, misalkan dia bermasalah dengan klien marah sama perusahaan kita, presiden buruk muncul dari situ, nama baik perusahaan tercoreng, ini 130. Jadi saya metode saya itu metode ini, kalau ada hal yang mengganggu di sebuah pohon, benalu ya, ranting yang saya potong, bukan pohon yang saya tebang. Oke. Itu salah satu ranting yang bermasalah itu yang saya potong. Tapi bukan nyabut akarnya, saya bakar pohonnya, bukan seperti itu. Oke. Gitu. Dan saya orangnya preventive actionnya cepat dok. Saya ini kelihatan doang kayaknya orangnya selengean. Kelihatan. Dari abang saya ngelihat abang pengennya cepat action, Iya. cepat balas, Yes. pelayanannya cepat. Yes. Speed. Detail saya. Ya, speed menjadi salah satu andalan abang. Di era sekarang Dr. Richard, kita telah 1 detik aja, klien sudah pindah ke perusahaan lain. Oke. Ya di era digital nih, orang sudah lihat ke website kita, jebret. Orang kita dihubungin 2 detik, 3 detik. Orang sekarang nggak mau menunggu 2 detik, 3 detik. Dia cari website di bawahnya, dia hubungi ke sana, dia lebih Yang cepat. mana pelayanan paling cepat, yang mana pelayanan Yes. paling memuaskan, itu yang Yes, dipilih. makanya saya bilang, di perusahaan saya nggak butuh orang pendidikan tinggi. Karena saya bukan pendidikan tinggi juga. Saya nggak butuh, saya nggak pilih-pilih orang. Ini dia orang cacat atau tidak cacat, saya terima. Saya hari Senin ini ada karyawan saya disabilitas masuk. Oke. Untuk pengelola media sosial, dia punya kompetensi. Bukan saya terima orang asal-asalan. Saya screening juga dokter. Kan nggak perlu saya kasih lihat ke kalian-kalian Iya. proses screening saya seperti apa. Yang pasti orang ini pasti kerja disabilitas. Saya mau jadi pendobrak di negara ini bahwa semua orang punya hak yang sama untuk sukses, Oke. gitu loh.